Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Setan Cambuk, pemimpin gerombolan setan merah, mengaku kalah dan tunduk kepada Raja Rencong dari utara dan bersedia bergabung dengan Partai Topan Utara. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Aku tunduk, kata Setan Cambuk dengan hati penasaran. Dan harus bersumpah untuk masuk ke dalam Partai Topan Utara. Iya, aku bersumpah. Dan Setan Cambuk mengangkat tangan kanannya sebagaimana laku seorang yang tengah bersumpah. Tapi tiba-tiba, tangan itu secepat kilat dipukulkan ke muka. Selarik sinar hitam menderu ke arah Raja Rencong. Kejut dan amarah Raja Rencong bukan main. Berani menipuku, hadik Raja Rencong. Bang, mam, lah, teriak Setan Cambuk. Saya hantamkan tangan kanannya sekali lagi. Tapi yang sekali ini, Raja Rencong dari utara tidak memberi hati lagi. 5 jari tangan kanannya menjentik. 5 sinar merah kekuningan menderu dan terdengarlah pekik pemimpin gerombolan setan merah itu. Di wajah tamat, tubuhnya hangus kehitaman menghampar bau daging yang terpanggang. Puncak Bukit Toba merupakan selimutan utara, selimutan hutan belantara yang amat rapat karena jarang diinjak dan didatangi manusia. 8 penjuru kaki bukit berhubungan dengan pantai yang setiap saat disirami pecahan dan buih ombak, sehingga dengan kata lain, bukit besar itu adalah sebuah pulau yang terletak di tengah danau yang sangat luas. Dalam tiupan angin siang yang sepoi-sepoi basah, di atas air danau kelihatan meluncur sebuah perahu yang ditumpangi oleh 3 orang berjubah dan bersorban putih. Ketiganya tidak memegang sebuah pendayung pun, tapi hebatnya, dengan mempergunakan telapak-telapak tangan sebagai pengganti pendayung, ketiganya membuat perahu itu meluncur laksana naga terbang di atas permukaan air danau. Hingga dalam tempo yang singkat, perahu mereka pun sudah mendarat di bagian timur pulau dan mereka melompat dalam gerakan yang luar biasa ringannya. Sewaktu melangkah di atas pasir pantai yang basah, sama sekali kaki-kaki mereka tidak meninggalkan jejak barang sedikit pun. Nyatalah, 3 orang ini manusia-manusia berkepandaian tinggi. Salah seorang dari ketiganya yang agaknya menjadi pemimpin rombongan memandang berkeliling, lalu memberi isyarat pada kedua kawannya dan sebentar kemudian ketiganya sudah berlari laksana terbang menuju ke puncak Bukit Toba. Semakin jauh ke atas bukit, semakin susah perjalanan karena sangat rapatnya pohon-pohon dan semak belukar. Ketiga orang ini tentu saja tidak mau rusak pakaian mereka terkait ujung ranting dan semak belukar. Karenanya, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berlari di atas pohon, melompat dari satu cabang ke cabang lain dan tanpa mengeluarkan suara barang sedikit pun. Di atas pohon, melompat dari satu cabang ke cabang lain dan tanpa mengeluarkan suara barang sedikit pun. Benar-benar amat mengagumkan. Beberapa lama kemudian ketiganya sampai di puncak Bukit Toba. Yang terdepan berhenti di cabang paling atas dari sebuah pohon yang besar dan luar biasa tingginya. Kawan-kawannya kemudian berdiri di sisi kiri kanan dan mereka sama memandang ke depan. Di depan sana, dikelilingi oleh pohon-pohon besar tinggi, terdapat sebuah bangunan berbentuk istana.
Tapi bangunan ini sudah sangat tua sekali dan tidak mendapat rawatan sebagaimana mestinya hingga keadaannya amat menyeramkan. Seluruh bangunan diselimuti debu tebal. Hampir di setiap sudut kelihatan jaring laba-laba, bahkan juga tampak sarang-sarang burung dan kelelawar. Atap bagian depan miring ke kiri. Di atas genting tumbuh pohon-pohon kecil, lumut menyelimuti mana-mana. "Inikah tempatnya?" tanya salah seorang laki-laki tua di atas pohon. "Kelihatannya seperti tak pernah didatangi manusia. Mungkin kau salah." Laki-laki yang tengah berdiri tengah memandang berkeliling sebentar lalu menjawab. "Kemanapun mata ditujukan, hanya itu satu-satunya bangunan yang kelihatan di puncak bukit ini. Tapi sungguh tak..." "Shh, diam, ada orang datang," kata orang tua yang di tengah. Sesaat kemudian, baru dua orang tua lainnya mendengar suara bergemisik. Ini sudah cukup menjadi pertanda bagaimana tingginya ilmu kedua orang yang belakangan ini, tapi masih berada di bawah orang tua yang pertama. Ketiganya cepat memandang berkeliling. Baru saja memutar leher, tiba-tiba mengumandang suara bentakan yang sangat keras. "Hei, tiga tua renta di atas pohon. Apakah datang ada membawa kain kafan untuk membungkus jenazah kalian masing-masing kelak?" Ketiga orang tua di atas pohon terkejut bukan alang kepalang. Terkejut bukan karena keras lantangnya suara bentakan itu yang hingga saat itu masih mengumandang ke seluruh pelosok bukit, juga bukan karena bentakannya demikian menganggap rendah bahwa mereka akan menemui ajal. Yang mengejutkan mereka ialah karena suara bentakan itu jelas sekali adalah suara perempuan. Dan belum habis keterkejutan ketiganya, suara bentakan itu mengumandang kembali lebih keras dan kali ini bernada memerintah. "Manusia-manusia berjubah putih, lekas turun!" Pertama sekali, suara bentakan itu terdengar datangnya dari arah barat di antara pohon-pohon besar yang rapat. Yang kedua kali tadi, bentakan itu datangnya dari arah bangunan tua. Maka ketiga orang tua berjubah putih itu pun tanpa merupakan kewaspadaan segera melompat turun ke pelataran batu yang terdapat di depan bangunan. Namun tiada terkirakan kejutan peranjat mereka, sewaktu orang yang tadi membentak bukan muncul dari dalam bangunan tua, melainkan dari balik pohon besar di atas mereka tadi berdiri. Nyatalah betapa hebat dan lihainya ilmu memindahkan suara orang itu. Dan yang lebih membuat ketiga orang tua bersoban itu lebih kagum ialah orang yang muncul itu adalah seorang perempuan berpakaian ungu. Rambutnya panjang hitam tegerai sampai ke punggung. Parasnya ditutup dengan sehelai kerudung yang juga berwarna ungu. Dengar kepada suaranya yang tajam menyorot perempuan ini pastilah bersifat keras dan galak. Ketiga orang tua tak dapat menduga berapa kira-kira usia perempuan berkerudung ini. Dan dalam berdiri terpisah sejauh beberapa tombak itu, ketiganya dapat mencium bau harum yang keluar dari tubuh dan pakaian perempuan berkerudung. "Dengan siapakah kami berhadapan?" tanya orang tua yang bertindak sebagai pemimpin rombongan. Dari balik kerudung ungu terdengar suara merengus. "Kalian pendatang-pendatang yang tidak tahu diri dan lancang, berani datang kemari yang mesti terangkan diri." Orang tua itu batuk-batuk dan sunggingkan senyum. "Hei, jangan tertawa macam monyet kurang ingatan," bentak perempuan berkerudung. "Kalau sekiranya kau mau membuka kerudung, baru kami akan terangkan siapa kami dan juga masuk kedatangan kami bertiga ke sini." Terdengar suara gigi-gigi berkeretakan. "Tua bangkak, sudah hampir masih berhati kotor ingin melihat paras perempuan. Apakah itu sifat orang beragama macam kalian?" Merahlah wajah ketiga orang berjubah putih, apalagi yang tadi bicara. Dia berkata begitu tadi dengan maksud untuk mengetahui dengan siapa sesungguhnya dia berhadapan. Tapi si kerudung ungu salah sangka dan mendampratnya. "Kami orang-orang tua mana ada pikiran untuk tergoda pada keindahan dunia ini.
Justru kedatangan kami ke sini adalah untuk menyelamatkan dunia ini dari segala macam kekotoran. Perempuan berkerudung tertawa. Suara tawanya cukup merdu, tapi juga cukup menyeramkan. Hebat sekali kalau begitu, katanya dengan nada mengejek. Tapi kau kesasar datang ke sini orang tua. Kau kesasar mengantarkan jiwa. Tahukah kau bahwa setiap ada manusia luar yang berani menginjakan kakinya di pulau ini berarti mati. Sekarang, Kas beritahu nama kalian agar setan-setan penghuni pulau lebih cepat mengenal calon-calon kawannya. Bagaimana selanjutnya? Siapakah 3 tokoh jubah putih yang datang ke pulau asing itu? Dan juga siapakah wanita berkerudung ungu itu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.